Pil ini katanya dapat memacu otak sehingga seseorang dapat memanfaatkan 100% kemampuan otak mereka. Penglihatan juga akan menjadi super jelas, ingatan menjadi bagus, dan dapat dengan langsung mempraktekkan kungfu dengan sekali lihat. Eddie adalah seorang penulis yang gagal. Setiap harinya dia habiskan untuk minum-minum dan tidak menemukan inspirasi untuk menulis. Sampai suatu saat dia bertemu dengan mantan adik iparnya yang bernama Ferry. Ferry memberinya sebuah pil yang mampu membuat otak bekerja 100%. Tadinya dia tidak tertarik pada pil ini, namun setelah pulang ke rumah dia kembali penasaran dan tanpa pikir panjang langsung meminumnya. Baru saja ia menelan pilnya, tiba-tiba ada seorang wanita datang menagih uang sewa rumah padanya. Di saat inilah pil itu mulai bekerja. Seluruh dunia langsung terlihat sangat jelas. Eddie dapat dengan jelas melihat gerakan bibir wanita itu dan mendengar dengan jelas setiap bunyi suara. Dia menjadi sangat berkilau dan percaya diri. Apakah kau sedang menulis skripsi? Bagaimana kau tahu? Aku melihat kau membawa buku itu di dalam tasmu. 12 tahun lalu dia sudah pernah membaca buku ini dan sekarang dia kembali mengingat seluruh isinya, lalu menjelaskan kepada si wanita bagaimana cara menulis skripsi. Sikap si wanita itu kepadanya langsung berubah menjadi sangat ramah dan suka tersenyum. Saat dia kembali ke rumah, dia menyadari bahwa sekeliling berantakan dan dia segera membersihkannya dengan cepat. Dia lanjut menulis novelnya dan tak disangka idenya untuk menulis cerita sangat banyak. Keesokan harinya dia memberikan karya tulisnya kepada atasan. Eddie ingin meminta pil itu lagi kepada Ferry. Ia menelpon Ferry tetapi tidak diangkat. Kemudian dia pergi ke apartemen dan menemukan bahwa Ferry telah meninggal terbunuh. Eddie mencari pil tersebut di segala penjuru apartemen Ferry dan akhirnya ia menemukan banyak sekali pil yang tersimpan. Semenjak mengonsumsi pil itu, hidup Eddie berubah. Dia tak lagi kehabisan ide untuk menulis, bisa bermain piano dan menang banyak. Ia mulai belajar bahasa lain dan mengetahui semua hal. Ketakutan dan sikap pemalunya hilang. Bahkan ia merasa bahwa jika ia tidak maju, maka ia akan menjadi gila. Lalu muncul ambisi lain bahwa penulis bukan impiannya. Ia pun mulai bermain di pasar saham mulai dari $800 menjadi $2.000. Ia meminjam uang dari preman Prancis sebanyak $100.000. Dan dalam seminggu dia dapat menghasilkan $2 juta. Daya ingatnya mulai menurun dan Eddie mulai merasakan efek samping dari obat itu. Tetapi obatnya tidak boleh berhenti diminum. Setelah itu, Eddie mulai meningkatkan dosis yang ia gunakan dan ia berhasil menggandakannya berkali-kali lipat. Suatu saat dia menyadari bahwa ternyata obatnya sudah habis. Lalu dia mulai menghubungi satu persatu daftar nama pembeli pil tersebut yang berada di dalam buku Ferry. Hasilnya 3 orang meninggal dan lainnya sakit. Hingga akhirnya dia menelpon kepada satu orang terakhir. Telepon orang yang berada di sebelahnya berbunyi. Sepertinya dia telah mengikuti Eddie sejak lama dan ingin mengambil obat darinya. Kemudian orang itu mengejar Eddie, lalu dia pergi mencari mantan istrinya. Dia sudah kehilangan masa kejayaan dalam hidupnya, menjadi lebih kurus dan lusuh. Ternyata dia juga korban dari pil adiknya. Efek samping dari pil itu sangat besar. Hampir semua orang yang memakannya meninggal. Eddie sangat putus asa karena dia telah meminum banyak. Mau mendadak berhenti mengonsumsinya juga bahaya. Tersisa 1 pil di kantongnya, namun tiba-tiba orang tadi datang dan merebutnya dari Eddie. Kali ini dia teringat bahwa dia menyimpan sekantong pil di rumah pacarnya dan dengan segera pergi mencari pacarnya. Karena tidak tega, akhirnya pacarnya membantunya. Setelah ia mendapatkannya, orang itu kembali muncul dan sudah mengincarnya. Pacarnya dengan segera kabur dan lari. Ia meminta bantuan kepada 2 orang berbadan besar. Namun siapa sangka orang itu malah lebih kuat dari dugaan dan berhasil membunuh kedua orang tadi. Karena panik, pacarnya menelpon Eddie dan Eddie menyuruhnya untuk meminum 1 buah pil. Dan karena terpaksa, dia pun meminumnya. Setelah meminum pilnya, penglihatan menjadi sangat jelas dan dapat melihat apapun dengan sangat jernih. Orang tadi masih terus mengejarnya, namun sekarang pacar Eddie menjadi sangat lincah dan dia masuk ke kerumunan banyak orang. Kemudian dia menggunakan ice skating yang dipakai seorang anak untuk melukai penjahat itu. Pacarnya berhasil kabur dan akhirnya memberikan Eddie pil untuk tetap hidup. Eddie yang tadinya sekarat sekarang kembali ke kondisi puncaknya. Demi keamanannya, dia menyewa 2 orang bodyguard untuk menjaganya. Rumahnya sangat berantakan, ini karena sekelompok orang yang kemarin datang mencari pil ke rumahnya. Lalu dia membeli rumah baru yang sudah dilengkapi dengan tingkat keamanan yang tinggi. Orang-orang yang berusaha mencuri pil darinya masih berkeliaran, dan si botak ini meminta pil padanya setiap hari. Dia dikelilingi oleh seorang mata-mata. Saat dia melepaskan jasnya sebentar, ia menemukan bahwa pil yang dia simpan di saku sudah hilang.
Saat dia pulang ke rumah, dia menyadari bahwa ada orang yang menyusup ke rumahnya. Mereka menggunakan gergaji untuk membuka pintunya dan Eddie pun ditangkap. Sedangkan si botak ini menyuntikkan obat ke dalam darahnya menggunakan jarum suntik. Namun, Eddie berhasil melawan dan membunuh si botak dengan sisa tenaganya. Di saat ini, darah si botak mengalir ke arahnya. Di dalam darah itu mengandung khasiat obat yang tadi dia suntikkan. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu datanglah dua orang. Di saat ini, dia sudah mendapatkan kekuatan dari pil itu. Saat mereka membalikkan badan Eddie, Eddie mengeluarkan jarum dari mulutnya dan langsung menusuk. Dia berhasil menghabisi orang lain yang tersisa dan dengan segera pergi dari sana. Eddie menyuruh orang ini untuk membunuh orang yang pernah mencuri pil darinya. Kemudian dia pergi ke pabrik farmasi dan menyuruh mereka menduplikat pil itu. Setahun berlalu dan Eddie mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Harris adalah bosnya yang sekarang dan dia memiliki tujuan lain pada Eddie. Aku tahu bahwa kamu minum pil dan aku sudah merusak laboratorium farmasimu. Kelak kau akan membeli pil itu dariku. Maaf, sayangnya aku sudah sejak lama berhenti meminum pil. Sekarang seluruh otakku sudah bisa bekerja dengan 100% secara alami, dan aku sudah tidak kecanduan meminum pil. Dan Eddie pun tahu bahwa Harris memiliki penyakit serangan jantung. Ini hebat sekali, orang tua ini sudah tidak bisa lagi menjadi lawannya Eddie. Dengan kesal, dia pergi meninggalkannya. Saat pergi makan bersama pacarnya, tiba-tiba saja dia menjawab si pelayan menggunakan bahasa Mandarin. 大太nhanh啊！兩個除咗兵，青葱燒路下，全部也給我圍巾啊！围巾會保護你的衣服。可是會把我當丈夫啊！ Sekarang dia benar-benar sudah bisa menguasai bahasa asing dengan alami. Pil itu benar-benar telah berhasil mengubah hidupnya.